Halo, dengan Bang Review di sini. Laptop high-end seharga 15 jutaan ini ternyata asik juga buatku pakai kerja bikin video. Kalau dipakai ngegame oke juga nggak ya? Apakah laptop ini serba bisa buat ini itu anu? Tonton terus video review si Asus ZenBook UX 410 U. Dari desain nggak perlu diraguin lagi, ini adalah salah satu laptop berdesain ganteng yang ada di pasaran. Udah stylish pakai elegan. Yang bikin keren tentu adalah bezel kanan kiri layar yang tipis. Kalau bezel sisi atas layar ada tebel ya. Mungkin karena bagian atasnya difungsiin sebagai tempat webcam, jadinya butuh ruang lebih kali. Oh ya, penasaran sama kualitas webcamnya? Hasil videonya ya gitu deh. Cukup buat webcaman. Mampu mengcapture resolusi HD 30 fps dan hasilnya kayak gini. Hai. Selain bezelnya, satu hal lagi yang bikin laptop ini ganteng adalah desain bodinya yang seolah-olah tipis bila dilihat dari sudut tertentu. Kalau di-compare sama MacBook Pro terbaru ya masih seksian MacBook Pro lah. Tapi jujur aku lumayan suka sama desain laptop ini. Dan sang desainernya emang layak dikasih jempol ya, karena kecerdikannya dalam desain laptop yang seolah-olah tipis. Patut diketahui bahwa laptop ini memiliki ketebalan maksimal 18,95 mm dan beratnya 1,4 kg, sehingga termasuk kompak dan enteng di kelasnya. Untuk build quality sebenarnya aku nggak ada keluhan yang berarti. Bodinya yang almost full metal ini terasa cukup solid. Engsel layarnya juga kerasa keset, nggak bisa dibuka pakai satu jari kayak di MacBook, tapi aku nggak peduli. Sedikit keluhan pada touchpadnya, bila mana disentuh lalu diangkat sentuhannya, maka akan timbul bunyi klik-klik lirih yang lama-lama annoying juga. Aku nggak tahu apakah emang desainnya kayak gini atau enggak ya. Toh tiap aku laptopan selalu nyolok earphone, jadinya ya nggak gitu kedengeran. Bicara soal touchpadnya terbilang nyaman dan presisi, begitu pula dengan tombol-tombol touchpadnya yang terasa clicky. Touchpadnya support Windows Precision Touchpad, so segala gestur bisa dilakuin. Terus untuk keyboardnya juga enak buat dipakai ngetik-ngetik. Ngetik cepat nggak masalah, jarak key travel juga ideal, dan sedikit keluhan mungkin penempatan tombol delete yang jaraknya bersebelahan sama tombol power. Kalau nggak biasa mungkin bakal salah pencet. Menariknya adalah keyboardnya ini berbacklight dengan 3 tingkatan keterangan, so ngebantu banget kalau kamu suka laptopan di tempat remang-remang. Tingkat ergonomi yang ditawarin oleh laptop ini juga cukup oke, dipakai lama-lama nikmat karena pertama nggak begitu panas. Aku pakai ngedit video terasa hangat hanya di bagian kiri sebelah touchpadnya doang, itu pun nggak ganggu ya. Dipakai ngetik atau browsing sambil di pangku juga nggak masalah karena angetnya hampir nggak kerasa. Hal ini kayaknya karena penempatan lubang fan-nya yang tersembunyi, tepatnya berada di belakang bodi, yaitu di sela-sela engselnya. So karena penempatannya yang rada ngumpet, ketika laptopnya dicolok ke monitor eksternal misalnya, jangan sekali-sekali nutup lid layar laptopnya. Karena lubang fan bakal keblok yang berujung pada overheat. Untuk suara fan bakal kerasa berisik pas full load ketika dipakai ngedit video misalnya atau ngegame. Dan ketika dipakai buat ngerjain tugas-tugas ringan, suara fan kadang masih tetap kedengeran walaupun nggak seberisik saat full load. Habis itu mari bahas soal ketersediaan port. Untuk sebuah laptop seharga 15 jutaan, port yang disediain termasuk komplit. Sisi kanan ada slot SD card dan 2 USB 2. Lalu sisi kiri terdapat colokan power, 1 USB 3, HDMI, USB-C, sama audio jack. Kalau kalian cari yang namanya port LAN atau VGA, tenang, dalam kemasan udah disediain konverternya. Komplit kan? Lalu untuk speakernya, si Asus UX 410U dilengkapin speaker Harman Kardon yang kualitasnya cukup baik. Suaranya tergolong kencang dengan detail yang lumayan lah. Untuk sampel audionya kayak gini. Halo, dengan Bang Review di sini. Asus Zenfone Zoom S
smartphone ini asik banget buat traveling. Move on ke sektor layar yang not so special namun pas lah. Layarnya 14 inch berjenis matte dengan resolusi FHD. Untuk laptop seharga 15 jutaan, layar resolusi FHD termasuk standar minimal. Walaupun mungkin ada yang tanya kok resolusinya nggak QHD. Well, kalau buatku pribadi resolusi FHD udah cukup mengingat aku sendiri prefer baterai yang lebih awet ya. Untuk kualitas layarnya lumayan bagus, viewing angle cukup lebar, dan akurasi warna juga pas. Kemudian kita bahas sisi performa yang nawarin performa yang cukup tinggi. Sekedar info, laptop ini kini menggantikan PC-ku yang udah jadul buat ngedit video. So, untuk performa bagiku yang seorang video maker udah hampir memenuhi kebutuhan lah. Patut diketahui bahwa video yang kalian lihat kira-kira 2 bulanan ini aku bikin pakai laptop ini. Mungkin ada yang belum ngeh kalau video-videoku sekarang mostly beresolusi 4K. Asik. Dan semua itu aku edit pakai Adobe Premiere menggunakan si ZenBook UX410U. Jos toh? Sebenarnya untuk ngedit video FHD di Adobe Premiere udah sangat nyaman banget. Yang namanya patah-patah nggak ada. Dan untuk ngedit 4K bisa disiasatin pakai fitur Proxys di Adobe Premiere biar berjalan enteng di laptop ini. Oh ya, bagi kalian yang hobi lihat angka benchmark, bisa dilihat skor PC Mark sama 3D Mark berikut sebagai gambaran overall performanya. Terus untuk ngegame, apakah enak? Walaupun bukan laptop gaming, namun karena mengusung kartu grafis GeForce 940MX, tentunya bisa dipakai ngegame 3D berat. Namun dengan tingkatan grafis yang nggak rata kanan pastinya. Menurutku kartu grafis ini masih lumayan relevan untuk jalanin game-game 3D berat pada zamannya saat video ini tayang. Sebagai gambaran, GTA 5 dapat dilibas dengan lancar, stabil sekitar 30-50an fps, namun dengan resolusi 1366x768. Lalu untuk game first person shooter, aku nyoba Metro Last Light Redux dan dapat berjalan stabil kisaran 30-50an fps pada resolusi FHD, namun dengan settingan grafis low. Sempat pula aku coba Forza Horizon 3 dan ternyata masih ngangkat, walaupun gak nyaman untuk dimainin karena FPS yang didapetin cuma 15-20an FPS aja. Itu pun dengan settingan grafis low dan resolusi HD. So, kalau kalian berencana beli laptop ini mainly buat hardcore gaming, mending beli Asus ROG Series aja karena laptop tersebut emang peruntukannya khusus buat gaming ya. Move on ke storage. Yang menarik adalah si Asus ZenBook UX410U dibekali 2 tipe storage di dalamnya, yaitu SSD sebesar 128GB dengan kecepatan read dan write yang kenceng, serta hard disk drive berukuran 1TB yang pastinya udah cukup buat nyimpen ini itu. Yang bikin asik lagi adalah kemampuannya untuk di-upgrade. Setauku RAM, hard disk, sama SSD bisa dibongkar, jadinya ya laptop ini cukup future-proof ya. Untuk limitasi kapasitas upgrade-nya aku belum tahu, so kalau di antara kalian ada yang tahu dan pernah nge-upgrade, silahkan di-share pengalamannya di kolom komentar. At last but not least yaitu baterai. Baterainya termasuk rada awet. Kalau dipakai buat ngetik-ngetik sambil browsing-browsing sama dengerin Spotify ya kira-kira dapat tahan sekitar 7-8 jaman. Dengan setting brightness 10% dan battery saver aktif. Oke, kesimpulannya. Asus ZenBook UX410U menurutku merupakan laptop yang serba bisa karena menawarkan performa yang cukup tinggi yang bisa dipakai buat ngerjain hal-hal berat kayak ngedit video, serta moderate gaming. Dengan catatan settingan grafis gamenya nggak rata kanan ya, khususnya buat game-game 3D berat. Dipakai gaya di cafe juga bisa karena desain laptopnya ganteng. Dan jarang ada laptop dengan desain elegan dan stylish, ukuran yang kompak, port yang komplit, dan ergonomi yang baik namun menawarkan performa yang cukup tinggi kayak gini. Untuk harga 15 jutaan menurutku layak untuk dimiliki, khususnya bagi kalian yang mencari laptop ganteng yang serba bisa. Ya, gitu aja reviewnya. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Thank you for watching and see you in the next video.